Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Polisi di 50 kota menggagalkan penyeludupan 3 ton pupuk subsidi ke Riau. Mengatasnamakan Kodim 0304 Agam, pengusaha catering ditipu untuk sediakan program makan bergizi. 3 terdakwa pengedar ganja dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Tim Satreskrim Polres 50 Kota menggagalkan penyelundupan 3 ton pupuk bersubsidi jenis Ponska yang akan dikirim ke Riau. Untuk mengelabui petugas, pelaku menumpuk ratusan rak telur ayam, kecap, dan karung pakan ternak di atas 2 mobil bak terbuka yang melintas di jalur lintas Sumbar Riau. Hal ini dilakukan agar terkesan seperti barang dagangan biasa. Untuk menyempurnakan penyamarannya, bagian belakang juga ditutup dengan terpal sehingga tidak terlihat dari luar. Aksi penyelundupan yang dirancang dengan rapi ini berhasil digagalkan tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota. Penangkapan berlangsung di Jalan Raya Sumbar Riau, tepatnya di Jorong Ayaputiah, Kenagarian, Sari Lama, Kecamatan Harau. Petugas yang telah mengantongi ciri-ciri kendaraan langsung mencegat dan melakukan pemeriksaan. Dari dalam mobil bak terbuka, petugas menemukan 30 karung pupuk Ponska. Jumlah yang sama juga ditemukan di mobil bak terbuka lainnya. 3 orang pria yang berada di dalam kendaraan tak bisa mengelak saat diamankan petugas. Ketiga tersangka yakni Davidson, Warlus Wandi, dan Airta Zulsafri, beserta barang bukti berupa 2 unit mobil dan 60 karung pupuk subsidi telah ditahan di Mapolres 50 Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk modus di lapangan kita ketahui bahwasanya pelaku membawa pupuk ini dengan mengelabui petugas dengan membawa barang-barang PMD berupa telur dan juga ada kecap di atas mobil itu. Untuk total barang bukti kedua 300 tersebut yaitu sebanyak 60 karung, lebih kurang 3 ton. Penyelundupan pupuk bersubsidi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyakiti hati para petani yang seringkali kesulitan mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi saat musim tanam tiba. Keberhasilan aparat kali ini menjadi secercah harapan bahwa pupuk bersubsidi yang menjadi hak petani di Sumatera Barat tidak jatuh ke tangan yang salah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Polresta Bukit Tinggi menerima laporan warga terkait kasus penipuan pengadaan makanan, program makan bergizi gratis yang mengatasnamakan Kodim 0304 Agam melalui salah satu usaha jasa boga di kota itu. Aksi penipuan pengadaan makanan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terjadi di Bukit Tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pelaku yang mengaku bernama Didik Haryanto menipu korbannya untuk menyediakan makanan itu. Aksi penipuan terungkap saat korban mendatangi markas Kodim 0304 Agam untuk mengonfirmasi pesanan nasi kotak. Namun, pihak Kodim sama sekali tidak melakukan pemesanan apapun, apalagi berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Dandim 0304 Agam menerangkan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima perintah untuk melaksanakan program pengadaan makan bergizi gratis dari pemerintah pusat di Bukit Tinggi. Modus pelaku melakukan aksinya dengan cara membuat surat penawaran yang mengatasnamakan Dandim 0304 Agam
dengan tanda tangan dan cap yang berbeda untuk melakukan pesanan kepada pihak jasa boga dengan total anggaran Rp123 juta. Penipu mengirimkan surat penawaran hanya dengan komunikasi lewat aplikasi media sosial. Sedangkan pihak jasa boga belum pernah melakukan tatap muka dengan pelaku. Korban percaya kepada pelaku karena dari foto profilnya mengenakan seragam tentara. Kerugian kurang lebih 42 juta. Hari ini sedang diproses lebih lanjut, kami salurkan ke Polresta Bukit Tinggi karena ini mencatut nama Kodim, kemudian kebetulan di situ juga dicantumkan nama saya dengan modus berita telepon, kemudian mengirimkan foto pemesanan atau order terkait dengan sejumlah bahan pokok makanan. Kerabat korban menuturkan bahwa pelaku telah meminta korban mentransfer uang untuk pengadaan ikan dan daging kaleng senilai Rp42.300.000 ke rekening sebuah bank milik pemerintah. Korban juga mentransfer uang sebesar Rp6 juta untuk pembelian 150 nasi kotak. Pertama orang ini telepon sama Mbak Oli, pesan nasi kotak buat Kodim. Terus habis itu dia tanya makanannya kornet, ikan kalengnya. Kita kan nggak punya itu program itu. Jadi dia tawarkan ikan tuh lagi ke rumah ke Mbak Oli. Terus dia ngebet, suruh ngambil ini, nanti dia pesan lagi gitu. Habis itu dia udah pesan 150 untuk hari ini, suruh antar ke sini. Nah, terus habis itu dia telepon lagi, suruh kirim duit untuk beli kornetnya atau beli ikan kalengnya. Saat ini Polresta Bukit Tinggi tengah menyelidiki pelaku penipuan yang mengatasnamakan Kodim Agam untuk pengadaan makanan program makan gizi gratis itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sidang penyalahgunaan narkotika dengan 6 terdakwa telah memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Pasaman pada hari Senin. 3 terdakwa yakni Hasimi dan Samsul Bahri, keduanya merupakan warga Aceh. Lalu Rizalta yang berperan sebagai pemesan ganja untuk diedarkan lagi, merupakan warga Tanah Datar, dituntut hukuman mati. Sedangkan 3 terdakwa lainnya dituntut hukuman seumur hidup, yaitu Prima, Wanda, dan Randi. Dari ketiga orang itu, Prima dan Wanda berperan sebagai pemantau atau mengamankan jalan menggunakan kendaraan lain. Sedangkan Randi berperan sebagai orang yang diajak Rizalta untuk membeli ganja ke Aceh. Jaksa penuntut umum menyatakan, para terdakwa terbukti melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami telah membacakan tuntutan terhadap para terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika, dan kami beranggapan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terhadap 6 orang terdakwa ini kami tuntut 3 orang tuntutan kami mati, dan 3 orang lagi kami tuntut dengan pidana penjara seumur hidup. Kasus penyalahgunaan ganja seberat lebih dari 514 kg yang pelakunya disidangkan ini berhasil digagalkan anggota BNN Sumatera Barat pada Oktober tahun lalu. Aulia Ali Reza, Ketua Majelis Hakim, melanjutkan sidang pada Senin pekan depan untuk mendengarkan pledoi atau pembelaan dari para terdakwa. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Asap tebal mengepul dari kawasan perbukitan di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, 50 Kota pada Senin siang. Puluhan personel gabungan dari BPBD, petugas pemadam kebakaran 50 kota, polisi, dan tentara berjibaku memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran menghanguskan 1 hektar lahan yang diduga akibat pembukaan lahan baru. Petugas kesulitan untuk memadamkan api karena lokasi yang berbukit. Sedangkan kemampuan selang pemadam terbatas untuk menjangkau tempat-tempat yang tinggi.
Data di kantor BPBD 50 kota, selama bulan Juni ini saja, telah terjadi 8 kali kebakaran hutan dan lahan di 50 kota, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 20 hektar. Untuk penyebab, kita lihat di lokasi saat ini, waktu tim tadi melakukan kaji cepat, rata-rata ini salah satu juga penyebabnya adalah dampak dari pembukaan lahan. Ya, untuk luas saat ini kita perkirakan lebih kurang sekitar 1 hektar. Dan kita terkendala sekarang yaitu lokasi yang cukup sulit, yaitu lokasi yang berbukit. Sebelumnya, peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di Nagari Ayaputiah dan di Nagari Taram. Keduanya berada di Kecamatan Harau. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.